Artefak adalah saksi bisu dari sejarah panjang manusia. Dari benda diam tersebut tersimpan kisah panjang mengenai manusia, budaya, dan juga waktu. Jika artefak bisa berbicara, kira-kira apa yang akan ia sampaikan pada kita? Kalau negara bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Aku bukan sekedar logam tua, aku adalah saksi dari doa, hujan, dan kehidupan yang pernah ada. Dengarkan denting sunyiku, di sanalah sejarah bernafas." Jadi kali ini kita akan membahas tentang salah satu peninggalan prasejarah yang ada di Bali, yaitu adalah nekare atau bisa disebut moko. Nekare adalah benda berbentuk seperti gendang besar dari logam perunggu, campuran tembaga dan timah. Bagian atasnya melebar seperti permukaan gendang, menyempit di tengah, lalu melebar lagi di bawah. Permukaannya dihiasi ornamen geometris, motif hewan dan figur manusia, dengan telinga kecil di sisi tengahnya untuk menggantung atau mengangkatnya. Benda ini berasal dari sekitar tahun 100 hingga 500 sebelum Masehi, dan salah satu yang terkenal ditemukan di Pura Penataran Sasih, Pejeng, Gianyar. Dulu, nekara digunakan dalam upacara pemanggilan hujan dan penghormatan roh leluhur. Denting perunggunya dipercaya mengundang kekuatan alam dan spiritual. Di wilayah lain seperti Alor, Flores, dan Timor, moko juga memiliki makna sosial tinggi. Ia dijadikan belis atau mas kawin adat sebagai simbol kehormatan dan penyatuan dua keluarga besar. Selain itu, nekara mencerminkan kemajuan teknologi logam, kepercayaan animisme dan dinamisme, serta keterampilan tinggi dalam seni pahat logam. Kini, salah satu nekara kuno disimpan di Museum Sarkofagus Pejek. Masih utuh dan terawat, meski warnanya telah menggelap karena usia. Sebagai penutup, nekara atau moko bukan sekedar benda kuno, tapi simbol kemajuan budaya, spiritualitas, dan nilai sosial masyarakat Bali kuno. Saksi bisu bahwa sejarah tidak hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dimaknai. Apakah setiap artefak memiliki cerita yang bisa ditelusuri asal-usulnya? Tidak semua negara punya asal-usul yang bisa ditelusuri. Ada yang jelas ditemukan di tempat upacara, seperti Pura Penataran Sasih, tapi banyak juga yang asal-usulnya masih misterius. Meski begitu, setiap negara tetap menyimpan jejak cerita dan makna dari masa lalu. Dari setiap pahatan dan juga ukiran yang ada selama ini, itu mengatakan bahwa kita adalah anak budaya. Artefak bukan sekedar peninggalan, tapi adalah cerminan tentang kita dan juga dari mana kita berasal. Jawabannya, dua-duanya memiliki artinya tersendiri. Bentuk fisiknya adalah bentuk dari kemajuan teknologi manusia pada masa lalu, tapi ceritanya tentang ritual, kepercayaan, dan kehidupan itu yang membuat negara memiliki jiwa. Tanpa bentuk, kisah tak bisa terlihat. Tanpa kisah, bentuk hanyalah logam tua yang diam. Keduanya saling melengkapi, mengajarkan kita bahwa sejarah tidak hanya untuk dilihat, tapi juga untuk dirasakan. Kini di tengah arus modernisasi, sebagian masyarakat masih menjaga makna artefak di dalam tradisi. Ia hadir bukan hanya untuk berperang, tetapi untuk mengingatkan bahwa budaya adalah cermin jati diri. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ida Ayu Agung Indrayani. Saya di sini di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15, ada di tim kerja pengembangan dan pemanfaatan, yang mana salah satu tugas kami adalah
menerima dan memberikan informasi kepada pengunjung yang datang ke Museum Sarkofagus. Nekara. Kami di sini di Museum Sarkofagus mengkoleksi benda-benda dari masa prasejarah hingga sejarah. Nekara itu salah satu koleksi dari masa Paleolitikum ya, masa Neolitikum, masa zaman logam ya. Dia masih masa prasejarah tapi sudah lebih muda. Biasanya nekara ini kalau di daerah timur dipakai berfungsi sebagai emas kawin. Nah kalau di sini ada nekara yang di Pura Penataran Saseh, itu merupakan salah satu nekara yang terbesar ya untuk di Asia Tenggara. Nah, fungsi nekara tersebut pada saat ini masih difungsikan oleh masyarakat ya. Tapi sebenarnya nekara itu pada zamannya difungsikan sebagai alat untuk menurunkan hujan. Tapi ada pula nekara yang berfungsi sebagai kubur, artinya sebagai peti mayat pada masa prasejarah. Kalau perubahan zaman terkait dengan masyarakat memandang artefak yang ada di sini, itu terkait dengan pendidikan ya, karena kebutuhan mereka di pendidikan, karena koleksi ini merupakan salah satu referensi untuk pendidikan. Jadi masyarakat yang lebih dari kalangan pendidikan lebih tertarik dengan koleksi-koleksi yang ada di museum seperti itu. Jadi untuk lebih menarik supaya tidak terkesan terlalu kuno ya, kami di museum melakukan semacam penyusunan edukasi untuk menarik minat anak-anak untuk berkunjung ke museum. Sejarah kita yang dikata artefak ini rusak atau hilang, mungkin kita kehilangan data lah terkait dengan hal-hal yang penting ya, yang menyangkut koleksi-koleksi yang menyimpan berbagai informasi tentang masa lalu. Tantangan kita di sini ya, kalau di museum ini kita SDM ya, SDM kita kurang untuk melakukan digitalisasi terhadap artefak-artefak ini ya, karena kita bukan SDM yang khusus museum ya, karena museum ini tidak berdiri sendiri, jadi masih berada di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15. Jadi hanya kami-kami di sini saja yang melaksanakan yang merawat dan juga memberikan informasi kepada pengunjung yang berkunjung ke museum. Jejak yang tak pernah hilang. Dalam setiap guratan, ukiran, dan bentuknya, artefak bukan sekedar benda bisu dari masa lalu. Ia adalah saksi bisu perjalanan manusia tentang keyakinan, kearifan, dan kehidupan yang pernah berdenyut di masa silam. Waktu mungkin terus berjalan, namun nilai yang tersimpan di dalamnya tetap abadi. Dari artefak, kita belajar bahwa kebudayaan tidak hanya diwariskan lewat kata, tetapi melalui karya dan makna yang tersembunyi di balik setiap benda. Tugas kita kini bukan sekedar menyimpannya,
tapi memahami pesan yang ia titipkan. Sebab selama kita masih mau mendengar, artefak akan terus berbicara mengingatkan kita siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang seharusnya kita jaga. Artefak bukan masa lalu yang mati, melainkan nafas sejarah yang hidup di tangan mereka yang mau merawatnya. Selama ada yang mau menjaga, warisan ini akan terus hidup.